saya share dulu materi saya kali ini. Oke. Jadi di sini pertama-tama saya akan mengenalkan mengenai penggunaan bibliometric analysis dalam proses untuk mind mapping terutamanya. Sebenarnya apa sih bibliometrika itu, dan kemudian apa kebutuhannya kita melakukan bibliometrika? Jadi bibliometrika adalah keilmuan yang kemudian di mana kemudian kita menggunakan sekelompok data gitu yang dilakukan analisis dengan basis bibliografi. Jadi dari bibliometrika adalah bibliografi dari data yang kemudian kita himpun itu, terus kemudian kita petakan menjadi sebuah pola untuk menunjukkan keilmuan itu kemudian berjalan ke arah mana. Biasanya bibliometrika analisis digunakan untuk melakukan mapping keilmuan. Tapi banyak pada dasarnya kebutuhan dari bibliometrika ini. Jadi bibliometrika itu kita selain kemudian untuk melakukan proses analisis analisis keilmuan yang ada, itu juga kemudian untuk melakukan kolaborasi penelitian. Jadi ketika kita melakukan penelitian dan penelitian itu kemudian kita mengalami proses kesulitan gitu ya untuk melakukan pengumpulan datanya, maka kemudian sebenarnya kita bisa melakukan penelitian kolaborasi. Dan fungsi dari bibliometrika analisis ini kemudian untuk menunjukkan penelitian-penelitian apa saja yang kemudian sejalan dengan penelitian yang sedang kita kerjakan. Selain itu kemudian beberapa funding itu juga mensyaratkan adanya bibliometric analysis terlebih dahulu untuk kemudian menunjukkan ke depan apakah kemudian penelitian ini berguna apa tidak untuk kemudian pada jangka panjangnya. Jadi terutama untuk funding-funding yang membutuhkan dana riset besar itu kemudian sebelum dananya kemudian itu turun, biasanya kita juga harus memetakan dulu penelitian kita itu kemudian sejalan tidak dengan kebutuhan dari pihak fundingnya. Karena bisa kemudian ada pihak funding itu kemudian dia mensyaratkan penelitian-penelitian tertentu yang sesuai dengan garis kebijakan mereka. Di situ bibliometrika analisis berfungsi. Apalagi ada banyak kemudian contohnya mengenai competitive intelligence dan untuk pengalokasian anggaran. Biasanya ini untuk sebuah organisasi ya. Jadi anggaran ini nanti kemudian dikucurkan pada penelitian yang seperti apa, maka kemudian penelitian seperti apa, maka kemudian bibliometrika analisis dibutuhkan untuk menganalisis penelitian-penelitian kemudian menjadi sebuah tren ke depannya. Jadi pada dasarnya bibliometrika analisis ini itu dibutuhkan untuk menunjukkan tren keilmuan yang terbaru. Jadi kalau penelitian-penelitian yang sudah banyak dilakukan, maka kemudian pihak funding akan cenderung menahan. Termasuk juga organisasi akan cenderung menahan dan memberikan memberikan kebijakan lebih lanjut untuk disarankan para peneliti melakukan penelitian yang terbaru. Dan kedepannya memang kemudian bibliometrika analisis ini berfungsi melakukan sebuah analisis untuk melihat pada jangka panjang ini kemudian keilmuan itu berjalan ke arah mana. Itu istilahnya ada forecasting ya. Jadi kemudian meramalkan keilmuan ke depan ini kemudian seperti apa sih? Contohnya tren ke depan teknologi kita termasuk kemudian AI itu kemudian berjalannya seperti apa, termasuk kemudian contohnya AI yang berkaitan dengan masalah pemasaran gitu ya, apakah pemasaran kita dengan basis menggunakan AI itu nanti kemudian ada perubahan tidak,
ke depannya. Dan kemudian menggunakan bibliometric analysis itu kemudian bisa kita analisis lebih lanjut. Untuk bibliometric analysis sendiri itu selain untuk melakukan mind mapping terhadap keilmuan kita, maka kemudian bibliometrika ini berfungsi untuk melihat sejauh mana kemudian tingkat dampak kita. Jadi para peneliti ini bisa melihat sejauh mana dampak kemudian penelitian ini kemudian berpengaruh di luar. Termasuk kemudian penelitian kita itu nanti bisa dilihat apakah berdampak pada jangka panjang atau tidak. Termasuk kemudian institusi. Jadi di bibliometrik analisis ini selain kemudian peneliti yang berpengaruh, maka kemudian institusinya juga itu bisa dilihat. Jadi institusi yang kemudian mengeluarkan jurnal-jurnal yang bereputasi ya, itu yang kemudian bisa dilihat. Kemudian selain itu kemudian negaranya juga. Jadi di negara mana yang paling banyak mengeluarkan dari jurnal-jurnal yang paling berpengaruh di dunia, itu kemudian biasanya kita bisa mengetahui polanya. Mana pada tahun ini yang berkaitan dengan masalah IA yang kemudian pada negara itu kemudian banyak mengeluarkan jurnal-jurnalnya. Termasuk bidang kajian yang paling dikaji pada saat ini itu kajian seperti apa. Adanya berkenaan dengan teknologi, maka kemudian teknologi seperti apa yang pada dasarnya kemudian ke depan itu akan lebih berkembang. Sedangkan untuk systematic literature review, dari sini kemudian systematic literature review itu berfungsi untuk memahami. Jadi intisari dari sebuah kajian literasi itu. Dari situ kemudian dari sebuah kajian yang ada, maka kemudian kita bisa menemukan riset gap yang ada dan merumuskan novelty-nya, jadi keunikannya. Selanjutnya kemudian kita bisa merumuskan penelitian seperti apa yang akan kita lakukan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi pada dasarnya kemudian di literatur review ini kemudian ini adalah sebuah langkah-langkah ke depan untuk menjawab dari apa yang harus kita lakukan dalam sebuah penelitian. Jadi di sini kemudian ada proses pemahaman dulu, kemudian dari situ kemudian kita menemukan research gap dan novelty dari penelitian yang akan kita lakukan. Sebelum kemudian beranjak untuk menjawab semua pertanyaan yang akan keluar dari penelitian-penelitian kita. Dan tentunya penelitian yang kita lakukan pada dasarnya adalah berujung untuk menjawab apa yang keluar ya, apa yang keluar dari benak kita mengenai permasalahan yang sedang terjadi ini. Oke, untuk melakukan bibliometrika analysis, maka kemudian dibutuhkan database. Database ini berfungsi untuk menarik data. Jadi database ini tempat di mana kemudian kita mendapatkan semua kebutuhan data yang diperlukan dalam proses penelitian kita. Jadi di database itu terdiri dari dua, berbayar dan open source. Untuk database berbayar, seperti yang sudah kita kenal, ada Scopus, ada Web of Science, ada Microsoft Academic. Tapi yang terkenal yang biasanya banyak digunakan itu Scopus dan Web of Science. Sedangkan open source, ada beberapa, diantaranya ada Lens.org, kemudian ada DOAJ, dan ada Google Scholar. Salah satu kelemahan biasanya dari open source ini berkaitan dengan masalah untuk datanya sendiri itu seringkali tidak tersunting dengan baik, artinya tidak tertata. Jadi contohnya kemudian untuk judul, kemudian pengarang, nama pengarang dan lain-lain, seringkali kemudian terutama di Google Scholar ya itu sekali ngawur. Google Scholar itu kemudian antara judulnya ada dengan nama pengarang yang seharusnya muncul di artikelnya itu seringkali tidak sama. Tidak tertata dengan baik terutama untuk proses indexingnya. Beda dengan Scopus. Di Scopus itu indexingnya tertata dengan baik karena memang sudah dikerjakan oleh para ahli dan
Dan karena itu kemudian maka memang lebih baik sih sebenarnya kalau kita berlangganan Scopus, maka kemudian harvest datanya dari Scopus ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan maka kemudian sebagai peneliti dari negara berkembang ya, kita kemudian memang lebih memprioritaskan database yang open source ya, tidak berbayar. Dan kemudian karena itu saya merekomendasikan untuk menggunakan Lens. Lens ini termasuk ya agak lumayan tertata, jadi indeksinya termasuk bagus. Walaupun memang tidak bisa mengalahkan Scopus untuk proses indeksinya, tapi lebih baik dibandingkan Google Scholar. Dan kemudian juga datanya juga lumayan lengkap untuk di scope di Lens. Baik, untuk proses kita mengenal lebih jauh mengenai Lens ya. Jadi Lens ini database, dia basisnya open source yang kita bisa gunakan untuk menggali data yang dibutuhkan. Contohnya kita berusaha menggali data mengenai cryptocurrency and law. Mohon maaf. Oke. Cryptocurrency and law. Di sini kita menemukan ada 3.400 data yang berkenaan mengenai cryptocurrency dan hukum. Jadi yang berkaitan dengan cryptocurrency dan hukum ini ada 3.400 dokumen yang terdiri dari ada macam-macam ini. Saya sortir terlebih dahulu ya, karena ini dari datanya itu mulai dari data yang lama tahun 1980 sampai tahun ini. Saya sortir mulai dari 2021 sampai tahun ini. Oke. Kalau kita melihat berdasarkan tabel, kemudian kita bisa melihat di sini terpampang mengenai ada judul, pengarang, publish, sumber jurnal, dan identifier-nya. Ini memudahkan kita untuk akses data. Kalau list, modelnya seperti ini. Oke, kita ambil dulu datanya terlebih dahulu. Di sini hasilnya bisa kita lihat untuk jurnal-jurnal. Jadi semua jurnal terbitan, tidak hanya jurnal ya, termasuk kemudian ini ada artikel dari korespondensi dan lain-lain itu kemudian ini juga sudah masuk. Kalau kita memilih subject matter-nya itu cuman bukan subject matter-nya ya. Jadi kalau kita memilih dokumen tipe dokumennya itu hanya jurnal saja, maka kemudian ada sekitar 1.701 jurnal. Kalau kita cuma memilih ini. Tapi kalau kita membutuhkan semuanya dari jurnal, artikel,
kemudian conference proceeding artikel, ada jurnal isu, ada dataset, dan lain-lain. Di sini saya ambil jurnal artikel, conference proceeding, dan jurnal isu. Saya review ulang, hasilnya cuma 1770. Jadi ini semua dokumen yang berkaitan mengenai cryptocurrency dan law. Jadi jurnal-jurnal yang berkaitan mengenai cryptocurrency dan law. Oke, saya ekspor terlebih dahulu datanya. Pakai CSV, jangan lupa. Oke. Ubah dulu apa namanya, bisa diganti. Ini susah. Sudah kita download, itu nanti kemudian dipergunakan dalam mapping kalau kita menggunakan fast viewer. Tapi kemudian kalau kita menggunakan dataset, yaitu bibliometrika itu analisis bibliometrika dengan menggunakan Lens, itu juga Lens menyediakan. Di sini Lens melakukan proses mapping ya. Jadi kemudian jurnal ini terbit pada tahun berapa, ini tingkat produksinya. Itu kemudian bisa kita lihat dengan jelas produksi terbanyak itu tahun 2023 sampai 2024. Ini produksi yang terbanyak. Sedangkan kemudian universitas yang menerbitkan jurnal tersebut ada nomor paling tinggi ini ada Kutavin Moscow State. Kemudian dari Chinese Academy School, dan yang nomor 3 ini Lebanese American University. Jadi negara yang mempunyai reputasi pengeluaran jurnal yang tertinggi di bidang mengenai cryptocurrency dan law ini itu dikeluarkan oleh Moskow. Bukan negara ya. Jadi institusi. Jadi institusi yang kemudian paling banyak mengeluarkan ini jurnal-jurnal yang berkaitan mengenai cryptocurrency dan hukum itu dari Kutavin Moscow State University, kemudian ada Chinese Academy of Science, kemudian Lebanese American University. Di sini kita bisa melihat satu persatu keterangannya. Jadi pengenalan mengenai institusi dari Kutavin Moscow State. Itu ada untuk publikasi nya, kemudian aktif autornya, dan lain-lain. Oke, kita kembali. Jadi selain jurnal, kemudian di sini juga ada tipe publikasinya yang paling banyak dikeluarkan. Karena saya cuma memilih 3 ini tadi ya, maka yang keluar 3. Tapi kalau kemudian itu tidak kita tidak melakukan sorting, maka kemudian bisa terlihat dengan jelas dokumen apa saja yang keluar. Untuk autornya, jadi untuk autor yang paling aktif mengeluarkan jurnal yang berkaitan dengan masalah cryptocurrency dan hukum ini dari Moskow, Burko Yüksel Ripley, dengan ada 50 dokumen yang telah diterbitkan. Dan kemudian ada Gabriel Rapol, dan yang nomor 3 adalah Christoph Wonka. Tingkat citasinya bisa kemudian kita lihat paling banyak itu 100, ada 300 ya, ada 300 citasi itu tahun 2000
bulan Oktober 2021 sampai menuju ke 2022 itu tingkat citasi paling tinggi. Kemudian tahun 2024 mulai menurun. Jadi mulai 2023 hingga 2024 ini sudah mulai menurun hingga pertengahan ini apa? Pertengahan Juli. Untuk berkaitan dengan bidang studinya yang paling banyak dipelajari itu berkaitan dengan paling banyak ini bukan cryptocurrency tapi paling banyak ini berkaitan dengan computer science. Justru malah kemudian bidang komputer science yang paling banyak mengeluarkan jurnal-jurnal yang berkaitan mengenai cryptocurrency. Untuk cryptocurrency sendiri masuk bidang studi cryptocurrency itu ada 1037. Selanjutnya yang paling pertama yang memang computer science 1234. Kemudian ada bisnis di situ. Ada bisnis 1126 dan kemudian computer security 1050. Nah, di sini kemudian negaranya yang paling banyak mengeluarkan jelas nomor satunya adalah Rusia ya untuk saat ini ya, Moskow. Sedangkan jurnal yang paling banyak mengeluarkan ini Electronic Journal. Jadi publisher yang paling banyak mengeluarkan ini adalah SSRN Electronical Journal. Oke, kemudian lanjut kita akan melihat mapping seperti apa nanti kemudian dari hasil data yang kita harvest di Foursquare ya. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Jadi ini dulu saya sempat melakukan bibliometrika yang berkaitan dengan masalah artificial intelligence. Hasilnya seperti ini. Nanti. Oke, kita lihat dulu seperti apa. Pertama klik dulu di create ya. Setelah klik create nanti kemudian pilih tipe data yang Anda pergunakan. Di sini ada 3 pilihan. Jadi ada basis data network. Jadi kemudian biasanya data online kalau basis data network ini. Kemudian ada data yang kita ambil dari bibliographic data. Mohon maaf. Jadi data yang diambil kita dari bibliographic data dan ada teks data. Untuk sementara ini kita belajar mengenai bibliographic data ya. Jadi bagaimana memetakan dengan menggunakan bibliographic data. Di sini ada kita bisa melakukan create untuk co-authorship, kemudian untuk kata kunci, co-occurrence, citasi, bibliographic, coupling, atau kemudian juga co-citasi yang didasarkan pada data bibliografi yang sudah kita harvest tadi. Untuk choose data source-nya, saya memilih bibliographic data files. Jadi kan ini ada macam-macam ya. Kemudian ada download data truck API, kemudian ada database file, dan kemudian ada pembukaan manager files. Biasanya kemudian pakai Inode, Mendeley, dan lain itu bisa menggunakan, termasuk dengan menggunakan Revox. Database-nya yang karena tadi saya mengambil dari database file, maka kemudian saya memilih read data from bibliographic database file. Saya klik next. Buka. Oke.
Next. Di sini saya melihat co-occurrence-nya. Klik. Next. Kata kuncinya gunakan satu saja, cukup satu saja. Next. Ada 284 kata kunci. Jadi kalau Anda ini semakin banyak nanti kata kunci yang keluar. Kalau mau diminimalisir juga boleh. Jadi tergantung kebutuhan saja. Jadi kalau di sini untuk kita jadi pilihan menjadi 1, 2, 3, 4 sampai 5 batas maksimal itu kemudian kita untuk memilih kata kunci batasnya itu kalau disedikitkan itu kemudian kita semakin banyak angkanya. Tapi kalau kita kepingin kemudian menggunakan kata kunci yang lebih banyak ragamnya, maka kemudian cukup pilih satu saja. Next. Ada 284 kata kunci. Next. Nah, ini ada. Nah, dari co-occurrence-nya kita bisa lihat paling tinggi berkaitan dengan artificial intelligence, co-occurrence-nya ada 27. Oke. Karena kemudian terlampau banyak, maka ada kemudian beberapa yang tidak nyambung satu dengan yang lain. Tapi tidak apa-apa, nggih. Nanti bisa kita lihat seperti apa nanti contohnya. Mohon maaf. Sebentar, mohon maaf. Oke. Nah, mohon maaf, bentar. Next. Next. Oke. Next. Ini ukurannya. Oke, next. Next, ada 115. Oke. Next. Cryptocurrency paling besar. Ada 5. Oke, finish. Hasilnya seperti ini. Jadi kemudian berkaitan dengan kalau kita menggunakan meneliti lebih lanjut mengenai cryptocurrency, kemudian yang paling berkaitan ada mengenai blockchain, algoritma, kemudian semakin pekat, biasanya ini berarti semakin banyak yang melakukan. Semakin dia tipis nilainya ke arah hijau gitu, maka kemudian semakin rendah. Masih berkaitan cryptocurrency dengan Bitcoin. Semakin ke sini, maka kemudian juga semakin rendah. Ada yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Cryptocurrency yang berkaitan dengan blockchain itu juga ada. Ada juga yang kemudian ternyata cryptocurrency yang berhubungan dengan COVID-19. Jadi pada masa pandemi itu kemudian nilai cryptocurrency itu naiknya luar biasa. Maka kemudian ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut. Semakin ke sini, semakin rendah.
Lalu bagaimana kemudian kalau kita ingin melihat berdasarkan ini ya, dari citasinya. Oke, kita ulang kembali. Next, oke. Next. Berdasarkan citasi yang ada dokumennya. Oke, di dokumen citasi. Next. Next. Ada 369 dokumen. Next. Paling banyak ini Fang. Oke. Seperti ini hasilnya juga. Jadi Fang yang kemudian menerbitkan paling besar di tahun 2002 yang kemudian disitasi oleh ini Ellie Gleisner, ya, Ariana dan Musen. Semakin ke sini, ini ada kaitannya sampai ke sini. Semakin rendah. Paling banyak disitasi oleh Ariana ini. Bagaimana kemudian kalau kita melihat dari tingkat co-authorship-nya? Vitamin number of document-nya itu 2. Citasinya itu minimal, kita citasinya minimal 1 saja. Minimal 1 dokumen, minimal disitasi oleh 1 pengarang. Ada 940. Paling banyak dilakukan oleh Armanda O'Wintevel. Di sini seperti gambarannya mengenai citasi. Jadi semua saling berkaitan. Oke, sekian. Demikian untuk fast viewer-nya ya. Terus kemudian apa saja sih langkah-langkah yang diperlukan ya. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan database yang diperlukan. Setelah kemudian database ini kita dapatkan, maka kemudian kita bisa menggunakan teknik-teknik Boolean operator untuk dalam proses pengetikan kata kunci. Jadi custom, kemudian gunakan OR, dan gunakan OR atau AND. Jadi ini menggunakan Boolean logic dalam proses pencarian kata kuncinya. Anda bisa kemudian menggunakan garis ini, garis minus untuk mengeksklud kata kunci yang tidak dibutuhkan, atau menggunakan tanda bintang sebagai apa ya? Sebagai kartu kartu yang kemudian mungkin ada beberapa kata kunci yang di situ kemudian tidak diduga. Sebenarnya itu masuk dalam apa ya? Dari kata kunci yang dibutuhkan. Biasanya kan ada sinonim untuk beberapa kata kunci yang dibutuhkan. Contohnya pepaya,
dengan Kates. Itu kan kalau kita klik apa ya kata kunci pepaya saja, maka kemudian kalau kita kasih tanda bintang ke atas nanti kemudian juga keluar kata kunci Kates tadi. Dan kemudian penggunaan reference tool itu juga bisa digunakan. Jadi seperti Mendeley, Zotero, EndNote seperti yang tertera tadi itu bisa digunakan dalam melakukan organisasi literatur supaya data yang kita dapatkan itu lebih rapi dan lebih enak penggunaannya karena kemudian itu tersimpan dalam proses pengutipan kita. Jadi apa yang kita ambil dalam proses harvest tadi kemudian itu bisa kita masukkan ke tools-tools reference seperti Mendeley, Zotero, EndNote, dan lain-lain. Ada juga kemudian yang bisa menggunakan Publish of Paris. Biasanya Publish of Paris ini juga bisa dipergunakan dalam proses harvest data. Selain kita menggunakan Mendeley atau Zotero. Tapi bedanya dengan Mendeley atau Zotero itu Publish of Paris itu cuma untuk melakukan proses dataset saja. Sedangkan Mendeley dan Zotero ini bisa kita pergunakan sebagai proses alat bantu kita untuk melakukan pengutipan data. Kata kunci yang diperlukan adalah yang pertama, kemudian dari situ kemudian kita bisa melihat siapa pengarang yang paling populer pada saat itu, siapa pengarang paling berpengaruh. Terus kemudian dokumen mana yang paling berpengaruh dari jurnal-jurnal yang ada yang sudah tertera tersebut, kemudian ada dokumen yang paling populer yang disitasi oleh para peneliti. Termasuk kemudian di situ kita bisa melihat topik apa yang paling populer. Dan kemudian riset gap-nya itu bisa kita lihat mana yang paling sedikit yang sudah dilakukan oleh paling sedikit bidang keilmuan yang sudah dilakukan oleh peneliti yang membuat kita memperoleh peluang untuk pengajuan grant dana hibah. Jadi untuk dana-dana hibah itu kemudian memang ada beberapa dana hibah dari ini pihak pengelola itu mensyaratkan supaya kemudian topik penelitiannya ini harus seautentik mungkin, harus seunik mungkin. Dan menggunakan bibliometric analysis, maka kemudian kita bisa mendapatkan bidang-bidang keilmuan, topik-topik yang kemudian unik dibandingkan yang lainnya. Karena kemudian kita bisa melihat yang bidang keilmuan mana yang kemudian ternyata itu sangat sedikit dikerjakan. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Monggo, saya persilakan. Bu Nur izin menambahkan. Ye, monggo Bapak Faisal. Iya, saya bisa share screen enggak ini ya? Ye. Ngapunten. Saya bisa share screen enggak ya? Apanya? Share screen, share screen. Sorry ngapunten agak anu. Saya bisa share screen enggak? Oh, share screen. Bisa Pak. Sebentar nggih. Oke. Bentar Pak nggih, saya nyari jenengan dulu. Pak Faisal. Cerah kok Bu fotonya. Oh nggih. Saya serahkan ke jenengan ya Pak, hostnya, monggo. Iya.
Udah bisa ya? Mm-mm. Oh ya, oke. Oke, terima kasih Bu Nur. Bapak Ibu, jadi meneruskan yang disampaikan oleh Bu Nur Hayati tadi. Jadi analisis bibliometrik ini untuk kita mengawali kita harus punya pengetahuan terlebih dahulu berkaitan dengan keyword yang akan kita eh, masukkan di dalam tool bibliometriknya. Jadi harus tahu dulu kalau dari sudut pandang kita sebagai dosen, ya kita harus tahu keywordnya. Nah, untuk mengetahui keyword itu ya kita bisa berawal dari grant keilmuan kita yang bersumber dari asosiasi misalkan atau bidang studi yang kita menjadi fokusnya gitu. Ya, terlebih kalau kita sebagai dosen sekarang kalau untuk apa namanya kebutuhan Jabung yang sekarang itu nanti untuk kebutuhan pada guru besar sekarang ada ketentuan. Jadi satu bidang studi satu universitas gitu. Nah, kalau kita tidak memiliki concern pada satu subtopik, maka nanti akan bisa diragukan atau susah pada satu bidang studi yang akan kita usulkan pada jenjang terakhir kita atau track kita sebagai dosen ke depan. Terkait dengan teman-teman mahasiswa, nanti diusahakan tanya ke dosennya berkaitan dengan keywordnya. Kalau misalkan terkait dengan misalkan kalau bimbingan saya itu ada satu kata kunci yang menjadi acuan, misalkan mathematical literasi gitu. Jadi eh, keyword itu penting. Jadi misalkan ada beberapa paradigma perbedaan gitu ya. Jadi ketika di Indonesia itu misalkan kalau untuk keilmuan saya itu istilahnya kalau untuk kementerian tidak matematika literasi ya, tapi merupakan numerasi misalkan demikian. Nah, sedangkan di luar itu disebut dengan matematika literasi. Oleh karenanya tadi kata apa namanya kata penghubung and or dan seterusnya itu menjadi penting yang disampaikan oleh Bu Nur Hayati tadi. Ya, kemudian analisis bibliometrik ini juga penting ya. Saya izin share screen beberapa yang pernah dipublikasikan oleh autor sebelumnya. Jadi apa namanya ini penguatan juga ya bagi teman-teman mahasiswa tidak harus meneliti dalam field research. Jadi kita bisa melakukan analisis sebelum melakukan systematical literature review kita harus kuat di bibliometrik dulu, kemudian baru melakukan SLR atau systematic literature review. Ya, jadi yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, jika kita lanjutkan dalam paper itu beberapa topik di dalam judul atau idenya itu misalkan demikian, current trend in mathematics anxiety research gitu ya. Bibliometric approach gitu. Jadi pendekatannya melalui bibliometrik gitu. Ya, sehingga nanti untuk justify apakah keyword kita itu sesuai atau tidak sesuai. Kemudian tadi kan ada garis yang terang, kemudian ada garis yang tidak terang gitu kan. Ketika garisnya terang itu menunjukkan bahwa keyword kita itu benar gitu. Tapi ketika garis tidak terang, bisa jadi keywordnya itu yang kita masukkan bisa jadi tidak clear gitu ya. Sehingga kita perlu mengubahnya kembali. Ya, kemudian namun ya karena ini sifatnya adalah mesin, ya perlu kita justify kembali ya bahwa bisa jadi terang itu ada beberapa yang tidak clear gitu ya. Atau yang tidak terang itu justru lebih banyak gap-nya gitu. Nah, itu kita perlu menganalisis lebih lanjut. Ya, kemudian saya kaitkan juga dengan yang disampaikan oleh Bu Nur tadi berkaitan dengan keywordnya. Misalkan keyword yang saya ambil adalah mathematics anxiety gitu ya, mathematics anxiety. Nah, ini menggunakan pendekatan bibliometrik. Maka nanti papernya akan sangat menarik gitu ya. Nah, tentu saya sebetulnya sebelumnya juga harus paham apa itu mathematics anxiety atau kecemasan matematik misalkan.
Nah, di dalam kecemasan matematik itu, di sini kalau oleh si autornya ini, dia mencoba untuk menginvestigasi ya tren ya pada penelitian matematik anxiety. Lah, tentu ini nanti bisa, ini yang kami maksud tadi, keywordnya harus pas dulu di awal gitu. Ya, biar kita tidak apa namanya tracknya biar enak selanjutnya melalui perspektif bibliometrik gitu ya. Nah, kemudian ada si author ini dia membagi menjadi 3 klaster gitu ya keyword yang diantaranya itu ada cognitive correlate gitu ya. Kemudian ada faktor dan efek pada psikologis, kemudian educational context. Kalau yang dikaitkan sama Bu Nur tadi itu kan ada, kalau tidak salah gunakan 2 kata kunci di awal ya, berkaitan dengan kripto dan low, nah, kan gitu kan. Nah, berarti nanti di dalam kripto ya atau di dalam low, nah, kita tinggal pilih aja yang mau kita spesifikkan di mana, variabel apa kan gitu. Ya, kemudian nah tentu ini sama dengan yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, menggunakan analisis indeks keyword ya. Eh, kemudian nah ini tadi sudah saya download. Nah, ini bentuknya. Jadi tidak harus full riset ya. Jadi cukup kita menganalisis, bisa kita batasi tahun gitu ya. Jadi kalau jenengan apa namanya lihat di paper di Scholar atau di mana gitu ya, yang open access atau close access itu juga bisa kita batasi tahun gitu. Berkaitan dengan juga tadi dataset source-nya ya, memang lebih baik itu Scopus, di atasnya Scopus bisa WOS gitu ya. Karena yang tadi kita jaga nih garis merahnya tadi itu loh, apakah clear atau tidak clear gitu ya. Memang kalau yang lebih apa namanya lebih mudah bagi kita itu kita ambil lens karena tidak semua institusi itu bisa berlangganan open access Scopus atau WOS gitu ya. Nah, tapi menarik sebetulnya ya, meskipun kita gunakan lens pun itu bisa. Jadi misalkan yang tadi itu, jadi ada variabelnya terkait dengan matematik anxiety-nya gitu ya. Nah, ini kita analisis di sini. Nah, tentu kita harus punya apa namanya beberapanya kita harus punya literatur yang terkait dengan itu gitu ya. Nah, oke, kemudian kalau kita lihat datanya menarik. Nah, ini misalkan. Jadi ini yang disampaikan oleh Bu Nur tadi, ya mirip-mirip aja. Cuma si author ini tidak langsung download JPEG-nya dari hasil analisis bibliometriknya, ya, tapi membuat yang lain, ya, membuat pada visual yang lain terkait dengan frekuensi paper yang terbit berkaitan dengan TOM atau istilah matematik anxiety gitu ya. Nah, ini ada istilah-istilahnya nanti keluar semua. Kalau satu kata kunci kita benar, itu istilah yang lain bisa muncul. Matematik anxiety, kalau ini kan ada mathematics gitu ya, tanpa apa namanya dengan tambahan mathematics yang sebelumnya ada mat ya tanpa ematics gitu ya. Nah, ada lagi mathematical anxiety. Jadi publish papernya ya, atau paper yang terbit itu sekian. Ya, nah ini si author sepertinya membatasi mulai tahun 2000 sampai tahun 2022. Trennya, kalau tren kan biasanya lebih apa? Lebih jangka waktunya lebih panjang gitu ya. Ya, oke, nanti yang di dalam ini bisa dibaca lebih lanjut, tapi memang ada beberapa apa namanya perlu kita kaji lebih lanjut ya, dan juga secara teknis mirip dengan yang disampaikan oleh Bu Nur tadi. Nah, ini kaitannya dengan tadi co-occurrence of author keyword. Nah, kan gitu kan. Nah, tadi kan kita milih co-occurrence-nya itu bisa kita analisis seperti ini. Nah, kemudian bisa divisualkan seperti ini gitu kan gitu. Nah, ini kan hasil datanya dari Bu Nur tadi. Nah, analoginya kan demikian. Ya. Kemudian keukuran of index keyword. Nah, jadi apa namanya? Jangan lupa juga kalau misalkan kita tinggal ini ya, apa namanya? Tinggal download kemudian memasukkan hasil analisis dari Post Viewer itu pada paper kita, jangan lupa dimasukkan itu ada kita mengambil dari Post Viewer. Beda lagi sama yang figur 1 tadi kan kita
Meskipun analisis bibliometriknya itu dari tool, tapi kita membuat apa namanya visual sendiri, maka tidak perlu mengutip. Nah, kalau ini kan ada kutipannya ya untuk alasan COOP ya. Nah, oke. Oke, kemudian co-citation analysis of author. Nah, kan gitu kan. Ini mapping bibliographic-nya untuk coupling of author. Nah, ini yang sering kali bekerja sama untuk pada topik yang sama kan gitu kan. Ya. Nah, gitu. Nah, diskusinya juga lebih apa namanya? Lebih lebih saya kira lebih ini ya, lebih tidak terlalu sulit ya dibandingkan dengan field research gitu. Meskipun juga butuh beberapa teori atau kajian memang. Tapi meskipun demikian, ada di antara ahli yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan analisis gitu ya, bibliometrik itu harus butuh banyak teori dan itu harus expert dulu. Ya. Tapi insya Allah jangan khawatir, yang penting kita punya literatur review terlebih dahulu. Ya, kalau kita punya literatur review setidaknya cukup gitu ya, insya Allah masih mungkin meskipun kita tidak expert betul di field research gitu ya. Yang penting tahu teorinya, tahu yang apa yang akan kita bidik gitu ya. Nah, mungkin itu untuk menambahkan, Bunur, monggo Bapak Ibu, saya Oke, matur kembalikan. nuwun Pak Faisal. Matur nuwun Pak Assalamualaikum. Faisal. Oke, jadi Oke. seperti yang Pak Faisal bicarakan tadi, kembali kemudian memang keywords itu berpengaruh, termasuk penggunaan tanda ini tanda kutip ya, dua tanda kutip di atas itu kemudian mempengaruhi proses ini spesifikasi. Jadi semakin kalau kita kasih tanda kutip di atas, maka kemudian proses pencarian keywordnya itu menjadi lebih spesifik. Beda kemudian kalau kita cuma mengetikkan contoh tadi matematikal anxiety ya. Kemudian kalau kita cuma ngasih contoh matematikal saja, kemudian tidak terspesifikasi untuk anxiety, maka kemudian semua bidang studi keilmuan mengenai matematika tadi akan keluar. Jadi topik-topik yang berkaitan dengan matematika akan keluar semua. Beda lagi kemudian kalau kita melakukan proses spesifikasi untuk keywords-nya, contohnya seperti yang dicontohkan Pak Faisal adalah matematika NCT ya, maka kemudian semua yang berkaitan dengan matematika NCT kemudian akan keluar. Tapi kemudian kalau tidak kita kasih tanda kunci ya, tanda kutip di atas itu, maka kemudian yang berkaitan dengan matematika dan NCT juga bisa keluar semua. Karena itu kemudian apa fungsinya dari tanda kutip di atas untuk melakukan untuk melakukan filter. Jadi kalau kita kasih tanda kutip, maka kemudian keyword yang keluar adalah semua yang berkaitan dengan matematika NCT. Jadi bukan yang berkaitan jadi tidak digabung. Jadi matematika dan NCT. Nanti kemudian kalau ini kita cuma ngetik matematika NCT, maka semua yang berkaitan dengan matematika dan NCT nanti bisa keluar semua. Walaupun juga tergantung dari ini ya, dari database-nya juga. Tapi biasanya untuk database yang umum seperti Google Scholar, itu proses pengindeksannya mungkin tidak sebagus Scopus contohnya yang memang berbayar ya. Maka kemudian yang berkaitan dengan matematika dan ICT nanti keluar, jadi bidang keilmuan psikologi nanti juga keluar. Beda, makanya itu kemudian tanda kutip di atas itu fungsinya melakukan spesifikasi untuk filter. Begitu Bapak Ibu yang mungkin perlu diketahui. Pada dasarnya semuanya sama ya. Di situ bibliometrika analysis memang dibutuhkan untuk melakukan proses mind mapping juga mengetahui termasuk juga untuk mengetahui tren keilmuan di masa depan. Terima kasih. Monggo mungkin ada pertanyaan atau tambahan mungkin sanggahan juga dari Bapak Ibu berdasarkan dari pengalaman jenengan. Karena saya pikir jangan mungkin lebih pengalaman ya, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah melewati proses pendidikan S3 ini. Biasanya juga mereka harus melakukan bibliometrik analisis terlebih dahulu ketika melakukan proses penelitian.
Terima kasih Pak Faisal buat sharingan papernya ya. Memang banyak bibliometrika analysis ini yang bisa kita kita ambil contohnya gitu ya. Terutama jurnal-jurnal berpreputasi seperti Springer itu kan juga eh, banyak mengeluarkan artikel ya, artikel analisis bibliometrik. Di Google Scholar kalau jenang kemudian jeli itu juga banyak artikel-artikel yang berkaitan dengan Google, bibliometric analysis ya, termasuk panduan mengenai bagaimana menggunakan bibliometric analysis secara tepat. Ini link presensinya di mana gitu? Ye, Link presensi. iya sebentar ya. Link presensinya. Ye, saya Oke, ada yang tanya soalnya. ye. Wes ta? Ya. Jadi kalau ada yang mau melakukan presensi saat ini, monggo silakan di Bitly presensi OLC 9 Agustus 2024. Ada dua di situ, tapi dua-duanya bisa dipergunakan, monggo. Bukan, dua-duanya bukan presensi ya, satunya presensi. Jadi Bitly presensi OLC itu presensinya OLC pada hari ini, satunya umpan balik kegiatan. Jadi mohon dua-duanya diisi Bapak Ibu, karena satunya berkaitan dengan presensi untuk sertifikat untuk pengeluaran sertifikat bagi Bapak Ibu semua, termasuk mahasiswa. Dan kemudian umpan balik yang kita perlukan uh, untuk ini ya, untuk kita pribadi sebagai pustakawan membutuhkan umpan balik dari Bapak Ibu semua, apakah kemudian proses materinya ini cukup baik, apa kemudian narasumbernya cukup baik, kemudian saran-saran dari Bapak Ibu semua sangat kita perlukan supaya layanan OLC ke depan ini lebih baik. Termasuk kemudian saran-saran mengenai materi yang mungkin lebih keren, lebih oke, monggo kita terima dengan terbuka dari Bapak Ibu semua. Oke, saya cukupkan sekian. Sepertinya tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, dari Bapak Ibu dosen maupun rekan-rekan mahasiswa. Sepertinya di chat juga saya tidak menemukan adanya pertanyaan. Karena itu kemudian saya cukupkan kegiatan pada hari ini. Untuk kegiatan pada hari ini akan kita siarkan kembali melalui YouTube, maka kemudian jangan lupa stay tune di laman website kita. Nanti kemudian di situ Anda bisa mendapatkan berita terbaru mengenai kegiatan perpustakaan, termasuk kemudian tayangan-tayangan yang disiarkan oleh perpustakaan yang tentunya kemudian bisa menambah wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tenun Bu Nur. Matur nuwun juga Pak Faisal. Tenun. Terima kasih Pak backup-nya.